The next day. Oke, ini bagian krukasnya. Untuk piston ini oversize 50. Ini masang sernya juga koplak ya, kebalik ya. Untuk Honda ini hati-hati ya. Untuk masalah kebalik enggaknya itu sangat mempengaruhi ya cuy. Ini harusnya posisinya di atas ya, yang kecil, dan yang besar ini di bawah. Ya, intinya kalian itu kalau nggak ada nomor atau tanda khusus ya, kayak di sini, ini diukur pakai sigmat ya. Yang paling besar yang mana gitu. Oke. Yang paling besar yang mana? Ya. Kalau yang paling besar itu biasanya ditaruh di bawah ya. Jangan ditaruh di atas. Ya makanya ini kocak lagi ya. Dan terus juga emang kemarin kan ya, kalian bisa lihat sendiri untuk kotoran olinya ya. Kotoran ya. Kotoran mesinnya kayak gimana. Dan sekarang ini udah gue bersihin ya sampai kinclong seperti itu. Nah, dan di sini juga untuk stang pistonnya ya. Untuk stang pistonnya ini sebenarnya masih oke-oke cuy ya, masih bagus. Cuma ini untuk toleransinya udah sampai di 0,28 mili ya. Ini udah pas banget di 0,28, nggak bisa lebih. Ini sebenarnya masih masuk toleransi dan stangnya juga nggak oblak ya. Nggak oblak ini stangnya, nggak bunyi, nggak ya nggak rusak lah pokoknya. Cuma kalau udah masuk toleransi segini ya tanggung ya. Jadi kan sisa 2 mili lagi tuh ya. Jadi mending sekalian aja dirapihin ya stangnya. Ini sama kelahar krukasnya ya. Ini juga kena ya sebelah sini ya. Sebenarnya normal ini, cuma ada pergerakan sedikit ya, sedikit naik turun ya. Sedikit pergerakan naik turun. Kalau gerak kiri kanan gini nggak masalah, tapi kalau naik turun itu masalah. Ini udah gua pesen ya. Tinggal nunggu barangnya datang. Jadi ini diganti semua. Ini. Dan ini oversize 50 ya. Oke, dan ini kita bisa lihat ya. Ini sebutannya tolol ya. Tolol bagi gue. Ini lihat. Kenapa ini di gerinda ya? Aduh. Ya, lihat ini ada gerindaan. Ini tolol ya cuy. Tolol beneran ya. Oke, tolol sekali lagi. Oke, dan ini di sini ya. Ini untuk crankcase-nya ya. Kalian kemarin udah lihat sendiri bentuknya kayak apa. Ini seperti ini ya. Ini udah gue bersihin. Dan ini untuk rasionya kemarin ya. Kenapa bisa dari netral bisa ke gigi 1, dari gigi 4 bisa ke netral ya. Lagi jalan tuh ya, posisi kenceng gua ngebut. Ya, ini karena centilan ini ya, nggak masuk pas ya. Nggak masuk pada si drum si forknya nih ya. Jadi di sini ada centilannya. Ini harusnya bisa masuk ya ke dalam. Tapi nggak tahu kenapa ya, intinya itu ada miss pemasangan ya. Karena sebelumnya historinya dia ganti ini ya, si ownernya itu ganti asgir ya historinya. Aduh, ngeblur. Historinya si ownernya ganti asgir ya, tapi malah jadi kacau ya. Yang tadinya ini juga pistonnya standar ya, ini pistonnya standar ya, dan si ownernya ini komplain. Dan akhirnya ini gue yakin ada kemungkinan di sini si pistonnya itu diganti lah ceritanya, dinaikin ke OS 50 gitu ya. Karena ya nggak tahu ya, bodoh gitu. Kalau piston udah lama jangan pernah dilepas dari bowlingnya ya, pasti ngebul ya. Itu pengalaman gue, piston udah lama nih jangan pernah dilepas dari boringnya ya, karena ini bisa geser ya. Ring pistonnya udah geser, udah nggak ngikutin alur, ya udah hidup lu kelar gitu. Itu nggak boleh dicopot ya. Jadi ketika copot blok ya, itu bisa sama piston-pistonnya. Jadi bloknya masih nyangkut segini ya. Ya ini tinggal dibuka gitu, bisa ya. Klipnya buka, dorong gitu kan, pinnya pasti bakal keluar. Nah, dan ini harap diperhatikan ya. Ini cendilan ini ya, gara-gara ini doang ini bisa ngebunuh orang ya. Kenapa bisa ngebunuh orang ya? Karena kalau misalkan dia panik dari gigi 4 ke netral, terus tiba-tiba panik kan gitu, kok bisa netral gitu loh. Terus dia injak lagi gigi 1 dalam posisi kencang, itu yang ada kupat kepot ya bannya.
brake engine yang sangat luar biasa di situ ya. Itu benar-benar bahaya. Kalau dia panik ya, kalau nggak inget dimundurin tapi malah dimajuin ya persnelingnya, cek akhirnya turun ke gigi satu. Itu bisa ngebunuh orang lain ya. Soalnya ngerem ngedadak cuy ya. Bisa ditabrak dari belakang, bisa kupat kepot jatuh gitu ya kan. Itu sangat-sangat bahaya ya cuy. Jadi untuk masang mesin itu kalau bisa nggak apa-apa, walaupun waktunya 1 minggu, 2 bulan, 10 bulan ya. Yang penting sekali garap tuh jadi rapi, jangan sampai ngerugiin orang lain ya. Lagi ini, banyak banget sini kelakuan tolol gitu ya. Ini biar apa coba ya? Ini pasti historinya, ini gue paham, ini pasti digedor. Historinya ini digedor pakai palu. Akhirnya jeber, nggak bisa masuk ke bloknya dan dipangkas lama dia. Ya. Nah, apakah ini menimbulkan masalah? Nggak terlalu, cuma nggak enak dilihatnya gitu ya. Kocak gitulah dilihatnya. Ya kan, ini hal minimnya ya, nanti oli nggak klimaks masuknya ke dalam gitu kan. Kalau misalkan ini cuma masuk di sini sebloknya ya, terus bisa rembes lewat sini ya bagaimana gitu, oli mau kuat masuk ke sini. Sedangkan motor ini nggak ada oil jetnya ya, motor ini nggak ada oil jetnya, hanya mengandalkan oli dari sini ya. Ya pokoknya ngegarap mesin tuh jangan kayak bikin gorengan lah, nggak kayak gitu. Semua harus diukur secara inian gitu, gimana caranya mesin itu bekerja ya. Jadi jangan satset pasang, karena mesin motor itu bukan untuk hidup doang, bukan gitu loh, tapi kan buat dipakai jalan jauh ya, buat kemana-mana. Tapi jangan sampai ada trouble gitu kan, karena logikanya dia diciptain dari pabrikannya aja nggak trouble gitu loh, bertahun-tahun lah. Kenapa setelah digarap malah jadi trouble? Berarti kan itu ada cara atau pengenangan yang salah ya cuy ya. Oke, sorry nih gue banyak kebacot ya, cuma gedek aja kenapa motor kayak gini di banyak kalangan tuh ya gue sebutin ya, ini pakainya malpraktek gitu cuy ya. Kenapa gitu loh, kasihan ini. Oke, pokoknya kalau lu bisa rapi ngegarap mesin, lu pasti paham, lu pasti ngerasain ya. Pokoknya cobalah lebih detail gitu, lebih terjaga gitulah kualitas itu kan. Kalau kualitas lu bagus ya orang juga pasti datang ke lu terus ya. Oke.